Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 hari ini, kita akan membahas mengenai algoritma untuk masalah bisnis, di mana pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama struktur program, kemudian struktur chart, kemudian membuat laporan dengan page break, kemudian contoh dari algoritma penyelesaian. Kemudian untuk struktur programnya, secara umum program yang dilakukan untuk proses data yang dibaca dari file dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah subnya, yaitu proses record. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah proses inisialisasi. Kemudian kita baca record pertama. Kemudian kita masuk ke the while not IOF, yaitu proses record ini. Kemudian kita baca next record, kemudian baru kita undo, dan proses final. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur chart, di mana untuk algoritma yang di atas tadi, itu digambarkan dengan struktur chart berikut, di mana 3 modul di atas yang berisi statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file, kemudian main program dari struktur chart sudah ada sehingga dapat dikembangkan proses dari ketiga modul tersebut. Nah, modulnya terdiri dari proses inisialisasi, proses record ini, dan proses final. Jadi untuk proses urutan filenya adalah mulai dari proses inisialisasi. Di sini kita proses inisialisasi, kemudian proses record ini. Jadi kita proses di sini, baru proses final di sini. Oke, kemudian struktur program dan chart. Ini sudah ada warna-warnanya, di mana proses urutan file itu adalah judulnya, proses record. Kemudian proses inisialisasi itu berupa proses inisialisasi dan baca record pertama. Kemudian proses record ini itu proses record ini dan juga baca next record, baru proses final yang berwarna ungu. Kemudian untuk membuat laporan dengan page break, dalam laporan kita butuh judul, kemudian baris judul, kolom judul, detail, dan total. Kemudian di samping halaman laporan yang hanya menampung beberapa baris record, kita harus mengatur pemindahan ke halaman baru. Nah, untuk mengatur ke halaman baru, kita butuh control break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru. Nah, halaman baru ini disebut sebagai page break. Nah, jadi kita akan membuat laporan dengan page break. Nah, untuk membuat laporan dengan page break itu ada dua metode. Yang pertama single level control break dan juga multiple level control break. Yang pertama adalah single level break, yaitu pemberhentian dalam logika program. Jadi ketika kita mau berpindah halaman, itu berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan nilai sebuah variabel. Jadi akan berganti halaman ketika sudah mencetak judul baru. Nah, di sini judulnya adalah report untuk departemen yang pertama dari page 1. Nah, ini contoh dari single level control break itu adalah nomor departemen. Nah, di sini adalah satu nomor departemen. Misalnya departemen 1. Departemen 1 yang terdiri dari beberapa barang dan juga sales. Nah, ini sales personnya dengan nomor 1001, 1002, dan seterusnya. Jadi satu nomor departemen dicetak, baru kemudian bisa berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru.
Nah, ini untuk hierarchy chart single level break. Dimulai dari proses urutan filenya. Proses urutan filenya adalah kita produksi single level control break. Baru kemudian kita inisialisasi variabel bidangnya. Kemudian kita print halaman judul. Kemudian kita proses record ini. Kemudian kita print total control line. Kemudian kita print total laporan. Nah, di dalam memproses record, terdiri dari proses print detail line, accumulate atau mengumpulkan total control, kemudian ada proses mengatur ulang atau reset total control. Nah, ini adalah hierarchy chart untuk single level break. Kemudian multiple level break, ini adalah pemberhentian dalam logika program di mana halaman ini akan berhenti atau mengulang untuk mencetak judul baru berdasarkan beberapa nilai variabel. Jadi dalam laporan ini terdiri dari beberapa variabel. Kalau single tadi hanya satu variabel, yaitu departemen satu saja yang dicetak, namun untuk multiple ini terdiri dari beberapa variabel. Jadi di sini ada departemen 1 dan departemen 2. Semuanya dicetak. Nah, contohnya adalah total penjualan per sales. Jadi di sini departemen 1 ini terdiri dari sales 01 dan sales 02, yaitu Mary Smith dan Jane Brown. Nah, ini dicetak sales totalnya. Begitu juga dengan sales total untuk departemen 1, jadi dicetak. Jadi per salesnya di total, per departemennya juga di total. Baru report sales total. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Untuk departemen 2 juga begitu. Jadi ada sales 50, yaitu Jenny Pons. Sales total dari departemen 2 juga ditotalkan, kemudian departemen 2 juga totalnya dijumlahkan, baru report sales total. Untuk hierarchy chart multiple level break itu untuk urutan filenya adalah kita produksi atau kita prosedur multi level control break. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita inisialisasi variabel bidang, kemudian kita print atau kita cetak halaman judul, kemudian kita proses record ini, kemudian kita print untuk total kontrol minornya, baru kita print total kontrol major, kemudian kita print total report. Nah, dalam prosesnya kita lakukan cetak detail line dan accumulate kontrol atau kita kumpulkan kontrolnya. Nah, untuk total kontrol minor itu kita reset. Kita reset minor kontrol total. Begitu juga dengan print major kontrol total, kita reset juga. Nah, jadi hampir sama dengan single chart multiple level break. Hampir sama dengan single level break, hanya saja di sini yang membedakan adalah adanya minor dan major. Kalau di single, tadi resetnya berada di proses disrecord, jadi tidak ada print minor dan print major. Kalau di sini dipisah.
untuk risetnya. Kemudian ini contohnya, sudah ada warna-warnanya di sini. Untuk proses itu yang berwarna hitam, kemudian print minor control total itu yang berwarna hijau. Jadi minor itu adalah minoritasnya yang ada di tengah-tengah dari sales total dan juga sales total untuk Mary Smith dan juga Jane Brown dan juga Jenny Pons. Ini adalah minor kontrol total. Kemudian untuk departemen per departemen totalnya adalah print major kontrol total. Nah, jadi bisa dibedakan untuk setiap sales itu totalnya adalah kita print sebagai minor kontrol total. Sedangkan per departemen itu adalah kita print sebagai major kontrol total. Baru kita print total report totalnya, yaitu report sales total. Nah, kemudian di sini ada tanda panah, yaitu berwarna oranye, sales total for departemen 1 dan departemen 2. Ini adalah proses dari print detail line dan juga accumulate control. Nah, ini untuk contoh kasusnya dari PT Semesta Makmur Abadi, di mana kita akan mencetak laporan gaji pada halaman pertama, tanggal cetaknya 12 Januari 2012, terdiri dari nomor NIP dan seterusnya sampai total gaji sales. Nah, kita buat subordinate modul. Kita inisialisasi terlebih dahulu, kita buka filenya, kita totalnya masih 0, halaman 0, baris 0, kemudian kita cetak judulnya. Pada halaman, yaitu hal ini, ditambah 1, jadi halaman 1. Kemudian cetak judulnya adalah PT Semesta Makmur Abadi. Kemudian kita cetak Jalan Bahari Biru dan seterusnya sampai nomor NIP, nama target realisasi komisi dan seterusnya. Jadi ini semua kita cetak sampai dengan judul di dalam tabel. Kita cetak semua. Kemudian dalam proses record itu ada komisi. Komisi ini adalah realisasi dikurangi target dikali 10.000. Kemudian total gaji adalah komisi ditambah gaji pokok, kemudian cetak detail dan accumulate total. Kemudian untuk contohnya adalah baris sama dengan baris plus 1. Jadi kita cetak barisnya, yaitu NIP, nama, target, realisasi, komisi, gaji pokok, total gaji. Jadi semua yang ada di kolom, yang ada di tabel itu kita cetak detailnya, kemudian kita accumulate totalnya, yaitu total sama dengan total plus total gaji. Kemudian kita cetak total reportnya, yaitu cetak total gaji sales, yaitu total. Kemudian kita tutup filenya. Nah, ini untuk algoritma pemecahan masalahnya. Dari tabel ini sudah ada warna-warnanya, jadi kita bisa bedakan. Untuk menginisialisasi apa? Kita inisialisasi yaitu judulnya, yaitu PT Semesta Makmur Abadi dan seterusnya sampai dengan nomor NIP, nama, dan seterusnya. Kemudian kita cetak judul. Kita cetak judulnya. Cetak judul termasuk dalam inisialisasi. Kemudian proses record. Proses record itu yang berwarna ini, the while not EOF, terdiri dari cetak detail dan accumulate total.
Nah, di sini detailnya dicetak, yaitu komisi ditambah gaji pokok sama dengan total gaji. Kemudian cetak total report. Ini total gaji salesnya di total. Ini untuk algoritma pemecahan masalahnya, yaitu judulnya laporan penyewaan. Sini. Kemudian inisialisasi, cetak judul. Kemudian proses reportnya adalah dari membaca report pertama, the while not EOF, sampai cetak detail, yaitu cetak judul, kemudian akumulate total. Di sini akumulate totalnya, kemudian baru cetak total report. Oke, itu untuk algoritma pemecahan. Kemudian ada tugas 6, yaitu membuat subordinate modul dan juga flowchart untuk menampilkan daftar gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ada kolom kode jabatan, gaji pokok, kode status, dan tunjangan. Nah, dari tabel ini silakan buat subordinate-nya. Jadi ini silakan diisi, diinputkan, kemudian laporannya juga dibuat. Ketentuannya adalah ini sudah ada. Banyak data karyawan yang diinput harus sama dengan ketentuan jumlah karyawan yang sudah diberikan pada awal input data. Kemudian total didapat dari pertambahan gaji pokok dengan tunjangan. Jadi totalnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian setelah selesai diinput, maka akan menghasilkan keluaran dalam bentuk tabel yang jumlahnya sama sesuai dengan jumlah data yang diinput. Kemudian catatan tugasnya adalah tugas dibuat pada kertas folio bergaris dengan menggunakan ballpoint, kemudian dikumpulkan pada pertemuan ke-10. Jadi untuk waktu pengerjaannya itu 1 minggu, kemudian dikumpulkan di kertas folio bergaris menggunakan ballpoint. Kemudian untuk tugasnya setelah dikerjakan di kertas folio, silakan di-scan, baru kemudian dikirim di MyBase, seperti itu. Untuk soal latihan, ini dikerjakan masing-masing saja, tidak perlu dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan adalah tugas 6-nya. Tugas 6 ini. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang algoritma untuk masalah bisnis, yaitu mencetak algoritma membuat laporan dengan page break. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.